Elo rating adalah sistem yang mengukur kekuatan relatif seorang pemain. Sistem ini direpresentasikan dengan angka dan bersifat relatif, dan tidak menjamin seorang pemain berelo rating lebih tinggi mampu mengalahkan pemain dengan elo rating rendah. Penemu dari sistem elo rating ini adalah seorang profesor fisika dan master catur bernama Arpad Elo. Sistem ini diadopsi oleh Federasi Catur Amerika pada tahun 1960 dan oleh FIDE pada tahun 1970. Elo rating setiap pemain mencerminkan hasil pemain tersebut di game sebelumnya. Beberapa game yang terjadi di Qatar Master Open 2023 menunjukkan pemain berelo rendah mampu mengalahkan pemain dengan elo lebih tinggi. Jadi, kemampuan catur kita berfluktuasi. Semuanya dinamis, tergantung pada persiapan kita dalam latihan. Sebagai ilustrasi, kita akan melihat penampilan Magnus Carlsen yang dikalahkan oleh pecatur elo 2600, Mura Kartikeyan. Permainan diawali dengan Ruy Lopez opening variasi Nimzowitsch. Pion usir gajah, gajah mundur, kedua pihak mengembangkan kuda, lalu gajah kembali diusir, gajah B3, gajah C5, diikuti dengan kuda D5. Terlihat pion E4 tanpa pengawalan. Bagaimana jadinya jika hitam tergoda mengambil pion E4? Putih terlebih dahulu menutup diagonal gajah dengan D4. Dengan tertutupnya diagonal gajah, maka kita bisa mencegah kerjasama kuda dan gajah yang menekan pion F2. Di sini, kita akan menganalisa 3 variasi langkah yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, jika gajah kali pion. Pion F2 mendapat serangan 2 kali dari kuda dan gajah. Maka, kita perlu memutus koordinasi perwira penyerang lawan dengan menghilangkan gajah. Bila kuda hitam memukul, maka menteri G4, sebuah serangan yang memiliki 2 sasaran tembak, pion G7 dan kuda. Bila hitam mengundurkan kudanya, akan dibalas dengan menteri kali pion. Kembali sasaran tembak menteri sangat jelas. Sebuah posisi yang membuat perwira putih memiliki ruang dan tempo untuk menjebol pertahanan hitam. Kita kembali. Apabila di posisi ini hitam rokade, maka gajah H6 memberi ancaman mat di G7. Kuda melindungi petak G7, menteri kali kuda, pion kali gajah, menteri kali pion, rencana selanjutnya kuda F6. Kita kembali. Kemungkinan langkah kedua yang dipilih oleh hitam, yaitu pion kali pion, memberdayakan pion sebagai prajurit penyerang di wilayah putih. Maka, putih terlebih dahulu mengamankan raja, sekaligus menyiapkan benteng ke petak E1. Dan bila hitam juga rokade, benteng menyerang kuda. Putih memegang inisiatif serangan. Kemungkinan yang ketiga, jika kuda kali pion, maka putih tidak perlu menunggu waktu lama. Dia harus menukar kuda. Dan bila hitam mengambil kuda dengan gajah, mempertahankan tekanan terhadap pion F2, kita bisa membiarkan hitam memukul pion F2, menteri G4. Bila gajah pukul pion sambil skak, kita hanya perlu menaikkan raja kita. Kita tidak perlu khawatir dengan keamanan raja putih, sebab putih juga memiliki serangan, dan posisi perwira hitam serba salah, sebab kuda yang menjaga gajah berada dalam ancaman menteri. Dan jika di posisi ini hitam langsung rokade, putih terlebih dahulu mengancam mat di G7. Pion G6, menteri kali kuda.
Sangat jelas keunggulan putih. Kita kembali ke partai yang sebenarnya. Pada posisi ini, langkah yang dimainkan hitam, pion D6, C3, pengembangan gajah, Carson dorong pion, pertukaran pion, diikuti pertukaran gajah dan kuda. Hitam terlebih dahulu menggerakkan gajahnya ke B4 skak. Magnus menggeser rajanya, kuda E7, menteri D3, menteri D7, dan Magnus membuka serangan di jalur H dengan dorong pion H4. Sebuah serangan yang menakutkan. Direspon dengan tenang oleh pemain India, H6. Pion tetap melaju. Memasuki langkah ke-15, keberadaan pion D5 membatasi pergerakan buah hitam di C6 dan E6. Sebab itu, pion ini dihilangkan dengan kuda. Lalu manuver benteng ke baris 4. Hitam mengamankan raja dengan rokade ke sayap menteri. Pion usir gajah. Gajah mundur. Pion A4. Berusaha membuka jalur bagi benteng. Gajah dialihkan ke B6. Kuda D2. Pemain India ini kemudian mengalihkan bentengnya ke E8. Mengontrol jalur terbuka agar bisa mengendalikan pergerakan perwira Magnus. Kemudian Magnus membuka jalur benteng di A1 dengan memukul pion. Lalu pion kali pion, diikuti dengan lompatan kuda di E4, dan kuda ini tidak bisa diambil, sebab kuda D5 berada dalam ancaman gajah B3, dan benteng Magnus di A1 siap melakukan skak di A8. Oleh sebab itu, hitam melakukan langkah profilaksis terlebih dahulu dengan raja naik ke baris 7. Lalu Magnus melakukan shadowing terhadap raja dengan menteri F3. Hitam mengantisipasinya dengan menteri C6. Sampailah kita pada posisi di mana Magnus melakukan langkah lemah, yaitu gajah kali pion. Magnus berharap pion kali gajah. Lalu kuda dipukul, kuda yang lain memukul, dan menteri pukul kuda. Membuat perwira putih lebih leluasa. Tetapi dalam permainan ini, pemain India tidak terpancing dengan langkah Magnus. Pada posisi ini, dia tidak menerima pengorbanan gajah Magnus di H6, tetapi memukul kuda dengan benteng. Langkah yang benar dari pemain India. Magnus memukul benteng, dan tibalah saat yang tepat untuk memukul gajah. Strategi pertukaran perwira yang tepat dari hitam. Magnus mengundurkan bentengnya. Pada posisi ini, hitam menjadikan kuda sebagai perwira bertahan dari main diagonal yang merupakan arah serangan dari menteri Magnus. Hitam mengundurkan rajanya, diikuti dengan benteng E2, menteri B7, kuda dipukul dengan gajah, dan kuda memukul. Magnus memukul pion F7. Memasuki langkah ke-28, sebuah posisi tercipta, di mana hitam memiliki kesempatan menukar menteri. Setelah melihat bahwa hitam memiliki 3 perwira ringan yang membuat kemenangan secara bertahap bisa dicapai, dia lalu dorong pion C6. Dan menteri Magnus tidak memiliki tempat yang baik untuk menolak pertukaran. Jika menteri G6 atau menteri E6, ada garpuan kuda di F4. Dan jika menteri F3, ini memberi kesempatan hitam untuk memukul pion D4. Hal inilah yang menyebabkan Magnus terpaksa menukar menterinya. Benteng D1, raja bergeser, benteng menyerang pion,
Kemudian pemain India ini mengambil keuntungan tempo dengan melakukan shadowing terhadap Raja Putih. Jika benteng kali pion, kuda menyerang raja sekaligus benteng. Sebab itu Magnus terlebih dahulu benteng D2. Hitam ingin mengadu benteng. Magnus menolak pertukaran. Raja D7, pion G3, benteng menyerang pion, pion G4, benteng mundur, diikuti dengan benteng D3, lalu kuda mundur ke C7, benteng E3, hitam menempatkan kuda di E6, manuver kuda yang menyulitkan posisi benteng putih. Putih dorong pion, pion dipukul, benteng diadu, benteng menghindar, benteng pukul pion, pion G4 dihilangkan, benteng menyerang kuda dan pion, gajah menyerang benteng, pion H6 dipukul, benteng F4, benteng pukul pion B5, benteng pukul pion skak, raja E1, kuda C5, raja D1, gajah E3, dan Magnus menyerah. Melihat ancaman selanjutnya, benteng skak di D2, lalu kuda D3. Sebuah ancaman yang sulit dicegah.